Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, sahabat-sahabat mahasiswa, kembali lagi bersama saya. Ya, terus serius ya. Jadi kembali lagi bersama saya Ahmad Yudi. Saya akan presentasikan suatu makalah yang pengen saya buat. Saya ungkit masalah ini karena teringat ada eh, tradisi di Lombok itu. Tradisi Lombok itu kan beda-beda adat kan. Kalau di Indonesia ini, kalau di Lombok itu ada tradisi mencuri kalau dalam nikahnya, mencuri. Dan ada lagi yang satu ini, yaitu eh, seorang adik mendahului kakaknya menikah. Nah, gimana itu? Pasti curiga kan? Nah, di sini saya pernah baca dalam skripsi pas masih saya di Sukorejo. Di sana itu ada skripsi mengenai bab kakak, seorang adik mendahului kakaknya menikah. Nah, gimana itu? Kalau di adatnya Lombok, adatnya Sasak itu, semisal kalau adik menikah mendahului kakaknya agak lambat lah nikahnya, mungkin disebabkan karena ya sibuk lah atau masih dalam menempuh pendidikan. Jadi adiknya ini kebelet mau kawin. Kan ada dua saudara, misal cewek-cewek. Cewek, kakaknya cewek, adiknya cewek juga. Nah, adiknya ini kebelet mau kawin. Akhirnya dia itu kawin duluan mendahului kakaknya. Biasanya kan kakak dulu yang nikah kan, baru adiknya gitu kan. Nah, di situ kalau ada hal yang terjadi, adik mendahului kakaknya kawin, maka adik itu harus membayar bahasa itu ganti rugi, bukan ganti rugi sih, tapi memberikan hadiah lah. Memberikan hadiah kepada kakaknya. Kakaknya ini kan lagi nggak mau nikah bahasanya, tapi adik ini mau nikah. Jadi dia itu mendahului kakaknya menikah, sehingga kakaknya ini merasa gimana ya, adik saya udah dulu nikah, jadi saya tersaingi bahasanya itu. Jadi sang adik ini harus memberikan hadiah sebagai ya taziah lah, penghibur pada kakaknya, biar kakaknya ini tidak bersedih karena didahului adiknya. Memberikan hadiah semisal uang atau sesuatu yang berharga lah, emas apalah itu. Nah, ini gimana dalam perspektif hukum Islam mengenai hal ini? Jadi kalau mengenai kawin nikah itu siapa-siapa saja, tidak terentang waktu atau usia. Ya, Rasulullah SAW saja meminang Siti Aisyah dari umur 9 tahun, gak apa-apa. Jadi intinya nikah itu sangat disunahkan ya bagi siapa saja. Namun kalau mau nikah, ya terserah dong siapa yang dahulu nikah. Mungkin itu yang dulu adiknya itu dapat jodoh gitu kan. Nah, tapi kenapa loh di Lombok itu kalau adiknya nikah, kakaknya belum nikah, harus bayar denda bahasanya itu ke kakaknya, karena adiknya ini kurang ajar bahasanya. Adiknya ini kurang ajar karena mendahului saya. Saya kan kakaknya. Sebenarnya kakaknya ini harus nikah duluan baru adiknya gitu. Jadi dia tuh harus membayar hadiah kepada kakaknya. Tapi kalau semisal adat ini terus menerus dikembangkan, semakin kedepannya lah bahasanya ya, yaitu menjadi sang adik ini tertekan kalau mau menikah duluan, dia itu harus bayar hadiah ke kakaknya. Jadi dia tuh kalau adik mau nikah, dia itu tertekan karena dia itu harus nikah setelah kakaknya nikah. Jadi kakaknya nikah dulu baru adik gitu kan. Nah, gara-gara sebab itulah yang membuat tradisi di Lombok itu, bahasa Sasaknya itu hariin
menarik duluan, berjuru hari menarik gitu bahasanya tuh, adiknya duluan nikah daripada kakaknya. Oke, kakaknya nggak laku mungkin gitu kan. Nah, nggak tahu saya. Kalau mengenai Islam nanti kan siapa pun saja kan siapa yang mau menikah, karena nikah ini kan sunnah Rasulullah, siapa pun mau menikah terserah, tidak terentang dengan usia waktu muda. Orang tua aja bisa nikah karena nikah ini sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau perspektif saya, nikah di Lombok itu mendahului kakaknya tuh ya benar juga sih. Karena kalau di adat-adat sini biasa aja ya. Kalau nikah adanya nggak apa-apa, nggak apa-apa nikah duluan. Ngapain nunggu kakak saya nikah duluan? Saya juga pingin kebelet nikah gitu kan, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi karena namanya tradisi adat, karena hukum itu ada tiga, hukum syariat, hukum adat, dan hukum positif. Ini hukum positif ini selalu diawasi oleh undang-undang. Kalau hukum adat ini kebiasaan suatu daerah yang ditetapkan di sekelompok orang itu. Misal orang Lombok, adatnya Lombok itu begitu, nikahnya mencuri. Terus kalau adiknya mendahului kakaknya menikah, dia tuh harus memberikan hadiah kepada kakaknya. Itu kan tradisinya kan. Ada juga di tradisi manapun itu beda-beda. Tapi sama aja sih. Intinya syarat nikah itu kan ada wali, kan, mahar, terus ada yang dikawinkan, itu kan, akadnya juga. Jadi menurut saya itu dah. Sekian dari saya. Kalau banyak kekurangan dari mungkin masalah yang saya presentasi ini, silakan di komen. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.